Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kawan-kawanku di penjuru dunia, apa kabar? Dari Bukit Dinamika Umat, doa saya hembuskan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudaraku semua di penjuru tanah air, semoga Allah senantiasa melapangkan rezeki kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kembali bersua di renungan menjelang senja, dan saya masih ingin mengulas sedikit tulisan saya di Hikmah Republika, di koran Republika, berjudul Ketika Manusia Mengaku Tuhan. Ini dimuat pada hari Jumat 13 Maret 2020, tak lama setelah saya pulang dari rihlah ke negeri para nabi, ke Mesir, ke Kairo, menjumpai Ananda Ihza Aulia Surut Tanjung, calon ulama besar yang sedang kuliah di Al-Azhar. Ini saya tulis sebagai hasil refleksi selama berkunjung di Kairo di Mesir dan sudah berziarah ke Museum Fir'aun, Raja Ramses II di Kairo. Apa yang ingin saya sampaikan dalam tulisan ini sebenarnya ingin menyadarkan kepada kita bahwa dalam sejarah perjalanan umat manusia akan selalu ada orang-orang yang angkuh dan pongah, sombong, takabur. Dan karena itu pula lah para nabi diutus. Ketika Raja Namrud angkuh sombong, Allah utus dia Nabi Ibrahim untuk mengajak dia ke jalan yang benar. Dan ketika ada Raja Fir'aun di Mesir, maka Allah utus Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mengajak dia ke jalan yang benar. Idhaba ila Fir'aun, pergilah kalian berdua ke Fir'aun, innahu tagha, dia itu sudah melampaui batas. Ajak dia ke jalan yang benar. Kira-kira itu pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, lalu apa yang kita ambil pelajaran? Setelah saya renung-renung dan melihat jasad Fir'aun di museum di Kairo itu, dan memang sejujurnya begitu sampai ke museum itu memang mahal bayarnya, dan udah masuk ke museum pun bayarnya mahal, dan masuk ke ruangan yang khusus Fir'aun pun mahal harganya. Tapi karena saya memang ingin, dari dulu saya pengen sekali melihat jasad Fir'aun. Mana orang yang pernah mengaku sebagai Tuhan itu? Dan begitu masuk ke dalam ruangan khusus etalasenya Fir'aun itu, dan saya tanya kepada penjaganya bahwa apakah ini Fir'aun yang ada dalam Al-Quran? Kata dia, "Naam, ini dia Raja Ramses II." Saya pun membacakan Al-Quran dalam surah An-Naziat, di mana ketika itu Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Dia kumpulkan semua orang, para petinggi, para rakyat, dan dia berkata, akulah Tuhan yang maha tinggi. Nah, ada 3 hal yang saya catat dari kunjungan ke sana. Yang pertama, kekuasaan, kekayaan, dan pujian bisa membuat manusia lupa diri. Itu yang pertama. Jadi Firaun memiliki ini, kekuasaan dia punya, kekayaan dia punya, pujian dia punya, pengetahuan pun dia punya. Dan itu ada orang-orang lengkap di sekitarnya. Dan semua orang-orang yang di sekitarnya itu kalau sudah punya dapatkan pujian, punya pengetahuan, dan ada kekayaan yang melimpah di sekitar seseorang, punya kekuasaan, itulah awal langkah dia sampai pada puncak keangkuhannya. Jadi kalau orang sudah berkuasa, punya kaya, disanjung pujian pula, terus ada pengetahuan yang tinggi, menguasai, maka itulah pangkal dari keangkuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh Fir'aun. Yang kedua, ketika kesombongan merasuki diri, tindakan pun akan zalim. Setiap kata dan sikap dianggap benar, dan orang lain selalu salah. Dan orang kalau sudah sombong, sudah angkuh, sudah pongah, merasa dirinya paling benar. Makanya orang yang merasa diri paling benar, paling pintar, paling berkuasa, dia adalah ciri dari Firaun. Firaun mungkin sudah mati, tapi mungkin sifatnya melekat dalam diri kita. Dan yang ketiga, sejarah Firaun semakin menguatkan keyakinan bahwa keangkuhan adalah awal dari setiap kejatuhan. Jadi setelah melihat Firaun itu, sekarang memang dia sudah tergeletak sebagai bangkai. Dia sudah tidak berbuat apa-apa, tapi dia memberikan pelajaran berharga bagi umat manusia. Dalam Al-Quran, Allah ingatkan bahwa jasadnya diselamatkan. Pada hari ini dalam surah Yunus itu sebutkan, hari ini kami selamatkan jasadmu supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang hadir di kemudian hari. Dan kita bisa melihatnya hari ini. Jasadnya memang sudah tergeletak dan sudah tidak berbuat apa-apa lagi, tak mampu punya apa-apa lagi,
tapi sifat Fir'aun bisa tetap hidup. Bukan pada orang, tapi mungkin pada kita. Boleh jadi Allah kirimkan wabah virus corona ke muka bumi. Karena para penguasa di dunia ini sudah pongah. Sudah merasa paling tinggi, paling berkuasa. Kekayaannya luar biasa, kekuatan militernya luar biasa. Merasa bahwa tidak ada yang bisa lagi menggoyahkan kekuasaannya. Tapi justru dengan Allah kirimkan makhluk kecil saja. Bukan hanya sebuah negara adidaya seperti Amerika, Cina, dan negara-negara Eropa lain yang goyang. Tapi justru seluruh dunia goyah dibuatnya dan tak berdaya apa-apa. Oleh karenanya, ini memberikan pelajaran kepada kita. Pada hakikatnya kita tidak punya kekuatan apa-apa. Kalau hari ini kita punya kekuasaan, kekuatan, pujian, kekayaan berlimpah, sungguh itu sementara saja Allah berikan kepada kita, dan mungkin Allah akan ambil dalam waktu sekejap. Mudah-mudahan tausiah singkat ini, renungan ini mengingatkan kepada kita. Ingatlah bahwa awal setiap kejatuhan itu adalah kesombongan. Maka tetaplah rendah hati. Tetaplah rendah hati. Setinggi apapun pencapaian, tetaplah rendah hati. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Hadanallahu yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.